pada saat penutupan Kongres PDI Perjuangan di Bali, Ibu Megawati mengatakan bahwa menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Jadi walaupun ini Ibu Mega mengatakan penyeimbang, tapi kalau misalnya ada segala sesuatu yang nggak betul, pasti suaranya tetap keras ya. Pak Jokowi masih ingin mencengkeram Pak Prabowo. Ya. Dan Pak Prabowo masih boleh dikatakan belum full dia mengendalikan negeri ini. Artinya residu kekuatan masih ada. Masih ada. Sepanjang menteri-menteri itu masih banyak menteri-menterinya yang lebih dekat ke Pak Jokowi daripada ke Pak Prabowo yang sering lapor ke Solo dibandingkan dengan dia harusnya hanya mono loyalitas, tapi ini kan duo loyalitas kan, dia ke apa? Punya dua tuan. Gitu. Dua tuan gitu kan. itu real, ya kan real. Betapa banyak yang ke Solo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam podcast Anak Bangsa. Kali ini istimewa karena saya akan membahas situasi politik terkini pasca pemberian abolisi dan amnesti kepada beberapa tokoh, dan saya menghadirkan tokoh-tokoh besar juga di Republik ini. Yang pertama adalah Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna. Beliau adalah Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Agus, selamat datang. Selamat. Dan yang kedua, pengamat politik dan komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Henry Subiakto. Mas Henry, terima kasih. Pagi. Pak Agus, Pagi. terima kasih. Ini kita akan membahas sesuatu yang agak makro, karena perkembangan politik sangat dinamis. Yang terakhir kita tahu Presiden memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong, abolisi dan amnesti kepada 1.178 orang, termasuk tokoh sentral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Nah, saya ingin ke Pak Henry dulu nih. Pak Henry mengamati secara cermat, kira-kira dinamika politik mengapa sampai Presiden mengeluarkan abolisi dan amnesti yang justru kita tidak menduga hal itu. Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, kalau kita kan lihat ya dari apa yang ada di media sosial, kemudian pengamat-pengamat di banyak podcast dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa problema hukum yang dikenakan kepada Tom Lembong maupun juga kepada Hasto itu kan dianggap lebih sebagai sebuah upaya politik, atau katakanlah dia sebagai tool of political engineering gitu ya. Hukum dipakai untuk kegiatan-kegiatan politik, tujuan politik. Ada yang mengatakan itu political trial gitu ya? Political trial atau ya political destination atau dan sebagainya lah. Intinya mereka ini karena berseberangan secara politik, lalu kemudian hukum itu sedemikian rupa dikenakan kepada orang-orang ini. Ini kan kesannya kan seperti itu. Yeah. Itu yang terjadi sampai banyak pihak, banyak politisi maupun pengamat mengatakan ini yang namanya Tom Lembong ini nggak ada mens reanya. Gitu. Begitu pula juga Hasto, itu juga kuat sekali bahwa seolah-olah ini adalah pesanan politik karena Hasto mengungkap banyak hal tentang Pak Jokowi, dan kemudian sampai juga Pak Jokowi itu diberhentikan dari keanggotaan PDIP. Itu kan sekjennya Hasto, sehingga lalu orang mengatakan ini Hasto target, itu target. Dan betul bahwa kemudian walaupun di persidangan itu sangat kuat reasoning bahwa Hasto maupun Tom Lembong itu secara hukum sulit untuk dikenakan unsur-unsurnya, tapi dalam kenyataannya dia kena 4,5 tahun Tom Lembong, si Hasto kena 3,6 ya kalau nggak salah ya, 3 tahun setengah. Itulah yang kemudian memunculkan bahwa hukum ini sudah tidak beres. Dan akhirnya Presiden itu mengambil keputusan. Di satu sisi mengkoreksi proses hukum, di sisi yang lain ini juga sebenarnya adalah kalau saya melihat ya, ini janji Presiden atau mungkin hasil dari deal Presiden, yaitu Pak Prabowo ketika ketemu dengan Bu Mega. Karena sebelumnya kan pernah ketemu dengan Bu Mega. Dan itu semua kalau kita mengikuti banyak podcast dan sebagainya, itu memang Bu Mega dan Pak
Prabowo itu sebagai teman lama, kemudian Bu Mega merasa bahwa orang yang dipercaya itu dikriminalisasi, dipolitisasi. Gimana dengan kalau Anda punya anak buah, orang yang kepercayaan juga dipolitisasi dan dikriminalisasi? Dan Pak Prabowo mengatakan, oh, kalau anak buah saya begitukan, ya saya akan bantu. Begitu pula Bu Mega. Bu Mega akan juga mengatakan waktu itu kan dari backstage-nya kan begitu kan, Bu Mega, saya membantu Hasto karena dia orang kepercayaan saya. Sampai akhirnya waktu itu tidak memperbolehkan para pejabat-pejabat Pemda ikut sampai akhirnya diperbolehkan setelah ketemu kan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu. Nah, Prof, begini, yang diberikan kepada Tom Lembong yang representasi dari kelompok Anies Baswedan itu adalah abolisi. Artinya penghapusan semua tuntutan. Hasto amnesti, pengampunan. Nah, ini kan kalau kita bicara secara konstitusional di pasal 14 ayat 2 kalau tidak salah, ini kan harus pertimbangan DPR. DPR itu kan lembaga politik. Artinya abolisi dan amnesti biasanya dikenakan untuk kasus-kasus yang berbau politik. Apakah itu mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Henry tadi, bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto ini meskipun kemasannya adalah kasus korupsi, tapi itu ada politisasi hukum. Itu yang terjadi. Yang terjadi memang sebenarnya ini berbau politik. Dan itulah yang sebenarnya yang muncul di wacana-wacana dan berbagai macam podcast dan lain-lain, kan itu yang disuarakan oleh para ahli hukum. Ini nuansa politiknya sangat besar, makanya dibantu, katakanlah begitu ya, dibantu dengan kebijakannya Pak Prabowo. Secara politis juga. Jelas ini politis. Anda lihat misalnya, kenapa amnesti dan abolisi ini sangat dekat sekali dengan katakanlah Kongres PDIP, gitu kan? Kongres PDIP itu tidak ada yang tahu akan kongres. Awalnya tidak diumumkan secara terbuka bahwa itu kongres. Kenapa? Ya ini banyak analisis, ada yang mengatakan ya PDIP khawatir kalau nanti diganggu kan. Diawut-awut diganggu oleh kekuatan yang memang ingin mengambil alih kepemimpinan PDIP dari Bu Mega kepada orang yang katakanlah binaan dari geng Solo. Karena memang namanya geng Solo itu ada di mana-mana. Termasuk di PDIP pun besar kemungkinan ada. Makanya diam-diam. Tapi kemudian ketika sudah ada kepastian amnesti pada Hasto, langsung dari BIMTEK tadi berubah menjadi kongres dan aman. Ya itu kan ada relasi itu, ada komunikasi itu. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa amnesti dan abolisi itu bukan urusan politik, ini urusan korupsi. Dan itu yang sekarang disuarakan oleh mereka yang mendukung Pak Jokowi. Memang Pak Prabowo tidak bisa dipegang katakanlah komitmennya untuk memberantas korupsi ini, karena dia malah membela atau memberikan amnesti dan abolisi pada pelaku korupsi. Kan itu sekarang yang disuarakan oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi yang nampaknya juga beberapa orang kebakaran jenggot juga ya. Yang orang kelompok geng Solo ini ya. Ya jelas kebakaran jenggot lah. Nanti saya akan, kalau nanti setelah Pak Agus lah. Oke, bagus. Saya ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, kalau melihat tadi Profesor Henry mengatakan ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, ada Pak Jokowi gitu. Kalau Bapak sebagai Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, di mana sebetulnya posisi Pak Prabowo, Bu Mega dan Jokowi itu? Terima kasih Mas Rudi dan Prof. Henry yang tadi udah menjelaskan begitu panjang lebar lah. Kalau saya lihat Pak Prabowo itu, presiden itu, dia betul-betul sudah lurus pada pembentukan negara kita ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk supaya negara ini merdeka, bersatu, kata-kata bersatu itu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kata-kata kita ambil dari bersatu itu, beliau tuh pasti mempelajari dan menganalisa. Dengan keluarnya abolisi dan amnesti, ternyata kok pengamat begini, dari jalur sini begini, kan begitu. Dari pihaknya Jokowi kayak begini, misalnya. Dari pihak pengamat yang lain begini.
Nah dari posisi segitiga itu Pak Prabowo kan di atas nih. Ya, di atas nih ya. Di atas nih. Ya. Ini berdua ini harus gua handle. Oh. Nah ini harus gua handle biarpun bagaimana nih supaya nggak ribut segala macam. Ini situasi kayak begini. Oh, saya keluarkan nih abolisi dan amnesti. Apakah Karena kalau tidak Pak, Ya. kalau tidak dikeluarkan oleh beliau ini, banyak sekali yang tahu Pak masalah kasus-kasus kedua ini. Ada jelas yang dijelaskan tadi masalah politiknya lebih besar daripada hukumnya. Artinya dalam posisi ini Pak Prabowo di tengah, ada sebelah kiri dari Pak Jokowi, sebelah kanan Ibu Megawati. Apakah ini artinya yang penjelasan dari Pak Agus, Pak Prabowo sedang menjaga keseimbangan? Keseimbangan supaya tidak terjadi sesuatu lah. Jadi berpikirnya Pak Prabowo itu ke depannya. Jadi bukan saat ini, tidak. Ke depannya ini kalau didiamkan sama beliau ini akan terjadi begini terus, ribut terus. Seperti apa yang terjadi dengan ijazah palsunya Jokowi. Ini kan udah bosen kita kan tiap hari ini. Overdosis. Tapi kalau beliau langsung mengambil alih masalah ini kan bukan pihaknya beliau langsung juga presiden gitu loh. Ini saya agak mengelaborasi apa yang disampaikan Pak Agus tentang keseimbangan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Menjaga kekuatan secara seimbang kanan kiri gitu. Pasca abolisi dan amnesti kemarin pada waktu pembukaan sidang kabinet, beliau memuji-muji Jokowi tentang ketahanan pangan dan sebagainya. Ini apakah memang permainan itu yang sedang mainkan Pak Prabowo ya? Nah itulah keahliannya Pak Prabowo untuk menjaga keseimbangan itu ya. Betul sekali. Oke. Saya mau melengkapi. Oke, siap. Memang Pak Prabowo itu berusaha untuk memainkan peran sebagai katakanlah tokoh sentral yang bisa merangkul semua kekuatan politik di Indonesia. Baik kekuatan politiknya PDIP, nasionalis, yang partai terbesar loh, PDIP itu, maupun kelompoknya Anies yang keras, katakanlah ya. Kanan gitu ya. Itu dengan Tom Lembong yang kemudian diberikan abolisi, itu kan merangkul. Betul. Bahkan mungkin bisa saja ada lebih dari itu, mungkin bisa. Tapi di sisi yang lain dia memuja-muja Pak Jokowi, kan tadi kan? Muja-muja Pak Jokowi. Kalau saya melihat begini, sebenarnya Pak Jokowi itu sudah sangat gerah dengan Pak Prabowo. Dalam logika politik, premis Anda apa? Kok Pak Prabowo? Gini, memang saya yakin bahwa ketika Pak Prabowo itu dulu jadi calon presiden, kemudian jadi presiden, dan kita tahu kan Pak Prabowo itu kan gagal berkali-kali. Tahun 2000 berapa? 2009. Sebelumnya ketika dia ikut konvensi Golkar udah gagal dulu. Lalu yang maju Pak Wiranto kan kemudian baru 2009 Mega Pro itu gagal. 2014 gagal, 2019 gagal. Ini habis berapa kira-kira? Maka 2024 ini tidak boleh gagal. Dan dia kemudian digandeng oleh Pak Jokowi. Disitulah kemudian pasti ada deal ini. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi itu kenapa gandeng Pak Prabowo? Dia bukan murni ingin mempresidenkan Pak Prabowo, tapi ingin menyelamatkan kekuasaannya, dan dia kan mendorong anaknya. Dan itu real sekarang anaknya jadi wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, dalam konteks seperti itu, kira-kira dealnya seperti apa? Itu yang saya mau sampaikan. Kalau katakanlah dulu Mbak Koni Rakandini itu kan pernah ngomong itu bahwa ada deal deal yang disampaikan oleh Pak Rosan ya, bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun. Itu logis kalau ada deal seperti itu. Karena apa? Karena memang Pak Jokowi sebenarnya ingin supaya kekuasaannya itu terus. Ya anaknya, karena dia nggak bisa 3 periode, ya anaknya lah jadi wapres. Syukur-syukur 2 tahun 2027 ya anaknya bisa menggantikan Pak Prabowo. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan mau. Mana ada orang yang katakanlah juga Pak Prabowo belum tentu mau, apalagi pendukungnya. Jadi deal yang 2 tahun kalau itu benar yang disampaikan Mbak Koni itu pasti akan diabaikan oleh Pak Prabowo, dan pengabaiannya itu terjadi dan akan semakin tambah gerah pasti gerah ketika tanggal 13 Februari 2025 kemarin ketika Gerindra juga membuat KLB di Sentul dekat rumah saya, di situ lalu Gerindra
mendeklarasikan Pak Jokowi sebagai calon Prabowo maksudnya. Pak Prabowo sebagai calon presiden 2029. Wah, ini genderang perang ini. Oh, itu kan berarti sama aja dengan kita abaikan yang 2 tahun itu. Nggak bener yang 2 tahun itu. Bahkan 2029 Pak Prabowo akan jadi presiden, calon presiden dari Gerindra. Kan begitu. Itu bikin gerah pasti. Kalau bener ada deal 2 tahun. Berarti kan itu dealan kan? Okay. Ditambah lagi dengan sekarang ini sudah tahu yang namanya Pak Jokowi itu dipecat sama PDIP ngobrak-abrik atau membuka aibnya Pak Jokowi macam-macam kan, Hasto itu diberi amnesti hasilnya. Nah, itu kan menambah kemarahan. Tapi memang Pak Prabowo ingin di tengah. Maka ketika selesai deklarasi dia mengumpulkan Gerindra berkumpul itu kan langsung hidup Jokowi supaya Pak Jokowi nggak marah, gitu kan? Hidup Jokowi, Pak Jokowi jangan marah dong, Bapak masih kami hormati. Dan dia ngomong saya nggak akan jadi presiden kalau nggak dibantu oleh Pak Jokowi. Sekarang dilakukan hal yang sama setelah memberikan amnesti, ngebaik-baikin Pak Jokowi lagi karena Pak Jokowi karena marah ya harus dirangkul lagi dengan tadi mengatakan bahwa apa tadi? Di sidang kabinet tadi. Memuji Pak Jokowi karena masalah stabilitas pangan ini. Iya. Jadi selalu kalau sudah mengecewakan Pak Jokowinya marah lalu dipuji gitu. Dan itu bagian dari mencoba untuk berada di tengah. Artinya strategi ini. Bagian dari strategi. Tapi tidak akan bisa bersatu, Pak. Karena yang satu ingin anaknya jadi presiden, yang satu ingin 2029 jadi presiden. Dan itu didorong oleh Gerindra gitu. Pendapat bagus gimana? Apakah Pak Prabowo seperti yang kemarin diributkan antara Rosan dengan Mbak Koni 2 tahun, atau Pak Agus punya keinginan Presiden Prabowo bisa sampai 2029 bahkan periode kedua menurut Pak Agus? Ya kalau menurut saya sih ya, kalau misalnya presiden namanya orang pengen jadi presiden. Masa mau 2 tahun selesai atau apa kan nggak mungkin lah. Pasti ya ingin terus lah sampai 2029. Ya kan begitu. Ya kelihatannya Pak Prabowo ini memang udah waspada lah, tahu lah mungkin apa yang akan ini. Beliau pasti udah siap-siap juga. Beliau juga punya strategi lah, nggak sembarangan juga. Dan beliau juga lihat dan gitu. Punya intelijen juga. Punya intelijen juga. Dan selain itu Pak Prabowo kan juga tahu lah, orang yang mengurus puluhan tahun, jadiin wali kota, jadiin gubernur, jadiin presiden, ya, itu aja dihianati sama Jokowi itu, ya kan dihianati loh. Itu pengkhianat bener kalau menurut saya itu loh. Itu pengkhianat, nggak boleh gitu, harus orang itu gitu. Berarti kan nggak kacang lupa kulit. Tidak punya karakter, tidak punya harga diri kan. Masa orang yang begitu Pak Prabowo akan terus ikut dia? Nggak mungkin kalau menurut saya. Pasti Pak Prabowo bisa jadi juga mengabaikan komitmen. Iya mengabaikan, tapi bukan mengkhianati. Kalau Pak Prabowo mengabaikan itu. Kan Prabowo reasoningnya jelas gitu ya. Yeah. Dan saya lihat juga, mohon maaf, saya lihat Pak Prabowo akhir-akhir ini kok kayaknya semakin sehat-sehat aja kayaknya. Sehat aja, mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan juga sehat terus. Mudah-mudahan. Makanya itu kalau bisa Pak Prabowo kemana aja atau apa, bawalah minuman sendiri atau apa sendiri, itu harus dicek betul gitu loh. Tim dokternya harus dipercaya betul gitu loh. Ini mantan militer. Mantan intelijennya keluar. Beliau ini bukan hanya mantan KSAU, tapi juga Radibais juga dulu di intelijen gitu loh. Jadi tahu lah. Nah, oke, ini konstelasi sudah kita bahas ini. Tapi ada yang menarik Pak Agus, Pak Henry. Kasus abolisi dan amnesti ini mendominasi pemberitaan beberapa hari terakhir ini dan menenggelamkan polemik ijazah Jokowi. Yang udah bosan itu ya. Bosan itu. Nah, sebetulnya kalau Pak Agus melihat atau Profesor Hendy melihat, ijazah palsu itu standingnya di mana sebetulnya? Karena saya maaf dulu Pak, saya tanya ke alumni UGM dulu Pak. Ini asli lah ya? Ya kalau saya sih tidak akan mengatakan asli atau tidak. Kemarin kan Iwan Fals bikin polling di akunnya dan mengatakan bahwa 72% followersnya itu tidak percaya dengan keaslian. Menarik ini, karena beda dengan pollingnya si LSI Denizia gitu kan. Saya hanya ketika saya ditanya, saya hanya mengatakan gini, saya ini alumni UGM. Saya kebetulan 2 tahun di bawahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lulus 85, ngakunya kan begitu kan.
saya lulus 87. Kalau ini bener, saya 87 ini beneran. Gitu. Asli ya? Asli. Jadi saya 5 tahun, saya Mas. Nah, ketika saya lulus 5 tahun itu, kebetulan saya ini lulusan tercepat di angkatan saya. 5 tahun? 5 tahun. Waktu itu 5 tahun saja, ilmu sosial itu tercepat. IPK-nya berapa? IPK-nya 28, hampir 2,9. Oh, bukan sampai cum laude. Nggak ya? sampai cum laude. Tapi cepat. Tapi tercepat. Seangkatan saya boleh dicek nanti angkatan komunikasi atau publisistik. UGM itu lulus Rata-rata di atas 2 ya harus lulus. Rata-rata untuk sosial saja 5 tahun itu tercepat. Artinya 6 tahun. Ya, saya karena bukan orang UGM nih, tanya nih, UGM itu lulus atau naik tingkat atau apa itu harus di atas 2. Harus di atas 2. Tapi Pak Jokowi bilang katanya pernah di bawah 2 bisa lulus. Makanya itu kan yang membuat saya ragu-ragu dengan teman satu alumni itu tadi kan itu gitu loh. Dan di UGM itu memang dulu wisuda itu 2 kali. Wisuda sarjana muda, saya juga punya sarjana muda, dan kemudian wisuda S1 gitu. Saya 5 tahun. Saya ini kebetulan bareng dengan Pak Erlangga Hartarto waktu wisuda. Kenapa saya? Angkatannya beda. Beliau kalau nggak salah angkatan 1980, 7 tahun dia. Oh. Jadi kalah cepat sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih pinter, walaupun pernah mengaku kalau IP-nya nggak di bawah 2 atau di bawah 2, gitu kan. Karena memang rata-rata teman saya yang pinter-pinter di eksak itu 6 tahun paling cepat. 7 tahun Kalau itu biasanya. Profesor Henry mengatakan bahwa 5 tahun itu tercepat Tercepat juga. saya. Berarti Sosial. Jokowi 80 lulus 85 tercepat juga. Harusnya. Harusnya tercepat. Oh, okay. Gitu loh. Karena di tempat saya aja sosial aja tercepatnya 5 tahun saya. Tahun 82. Nah, dan saya ketika wisuda itu Mas, itu di gedung Balairung. Loh, kenapa kok di Balairung? Awalnya biasanya itu di Purna Budaya, tiba-tiba Balairung karena pesertanya banyak sekali. Dan saya adalah kelompok wisudawan pertama yang di wisuda di Balairung. Tapi Pak Jokowi mengatakan di Balairung juga dulu katanya. Makanya, Balairung tuh mulainya 87, Pak. Mei 87 di zaman saya itu baru di Balairung. Sebelumnya selalu di Purna Budaya. Saya sebagai alumni UGM itu jadi ikut bingung gitu loh. Makanya ya udahlah, sebaiknya supaya tidak terjadi amnesia dan terjadi kebingungan, udah tunjukkan aja. Oke, Pak Agus, saya izin mengelaborasi lebih dalam nih, karena Profesor Henry ini selain sarjana hukum juga sarjana pakar komunikasi. Nah, seorang pejabat publik, ya, Pak Jokowi pernah menjadi wali kota 2 kali, gubernur, kemudian presiden 2 kali. Apakah mempunyai kewajiban kalau publik menanyakan ijazahmu mana itu harus ditunjukkan? Kalau kita hubungkan dengan perlindungan data pribadi, melanggar nggak itu sebetulnya? Kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi Publik, itu boleh dikatakan semua informasi itu adalah milik publik atau terbuka. Jadi ada asumsinya itu mayoritas itu ada terbuka, jadi asumsinya atau yang dikecualikan itu hanya sangat sedikit. Jadi itu yang hanya sangat sedikit, dan sangat sedikit itu hanya di pasal 17. Ada pasalnya yang tentang apa saja yang dibolehkan untuk dilindungi, itu yang terkait dengan kepentingan negara, kepentingan supaya tidak diketahui oleh negara lain, gitu ya, karena kekayaan negara dan sebagainya. Ijazah tidak masuk, gitu ya. Itu yang betul, ijazah tidak masuk. Tapi yang punya kewajiban untuk memberikan informasi publik itu namanya badan publik. Badan publik itu misalnya Gajah Mada itu badan publik. Jadi ketika Gajah Mada itu diminta oleh seorang warga negara tentang informasi-informasi, dia tidak bisa menutupi informasi publik yang diminta itu hak publik, people's right to know, yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, harus dibuka, kecuali yang memang tadi kekayaan negara, privacy yang sangat terkait dengan penyakit orang, itu nggak boleh. Tapi kalau ijazah ya atau mungkin skripsi gitu, itu bagian dari informasi publik yang kalau diminta ada prosedur-prosedurnya untuk diberikan. Apalagi makanya kan di
di Komisi Informasi Publik kan sempat disidangkan ini, yang kemudian yang terkait dengan KPU. KPU juga badan publik gitu loh. Presiden juga badan publik. Harusnya ditampilkan bisa. Kalau presiden itu badan publik. KPU kalau diminta, misalnya data-data data-data ketika proses pemilu yang dipakai untuk mendaftar, itu harus dibuka. Wajib itu. Wajib itu karena informasi publik. Tapi kalau sudah beliau sudah mantan presiden, kalau dituntut, apakah KPU-nya makanya? KPU-nya ya. KPU ya. Kalau presiden, nah ini kalau presiden itu badan publik, tapi kalau mantan presiden itu sudah bukan badan publik lagi memang. Itu di situ. Tapi kan tadi saya katakan sebenarnya bisa lewat pintunya lewat KPU, bisa pintunya lewat Universitas Gadjah Mada begitu. Itu justru sebenarnya ketika Pak Jokowi masih presiden itu diminta itu bisa data-data yang dulu dipakai untuk daftar ke KPU itu boleh. Tapi kasus Bambang Tri sama Gus Dur nggak waktu Pak Jokowi masih presiden waktu itu. Nah itu kalau itu adalah Bambang Tri sama Gus Nur itu adalah contoh-contoh bahwa undang-undang ITE seringkali dipakai secara salah. Dan dipakai untuk kepentingan politik. Ya seperti Mas Rudi juga kena itu undang-undang ITE itu sejak dulu dan itu salah itu. Pasal karet kadang-kadang ya. Sebenarnya bukan pasalnya itu nggak karet. Kalau saya menjelaskan udah jelas itu. Tapi di lapangan sengaja dibuat seperti itu untuk kepentingan tadi ada relasi-relasi politik. Yang namanya Bambang Tri itu kan dianggap menyebarkan kebencian suku agama ras antar golongan. Nggak ada. Nggak bisa itu. Nggak ada hubungannya itu. Juga dikenakan pasal misalnya dia pasal penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong itu di Undang-Undang ITE belum ada. Dulu adanya di Undang-Undang nomor 14 tahun 1946. Itu pun harus berita bohong yang menciptakan keonaran di dunia fisik. Fisik ya? Fisik. Bukan keonaran di media sosial. Itu seperti itu, tapi kok dipakai. Dan itulah justru sebenarnya kenapa harus dikoreksi. Nah, makanya lalu Gus Nur dapat amnesti juga kan? Benar ya. Nah, Gus Nur dapat amnesti. Bambang Tri tidak, karena Bambang Tri tanggal 28 kalau nggak 27 ini, Agustus ini udah keluar. Itu. Tapi memang itu menandakan bahwa banyak sekali hukum itu diterapkan secara keliru karena ada kepentingan politik. Pak Agus, kita bicara tentang kembali ke abolisi amnesti, Pak. Kalau saya amati, pasca kebijakan amnesti dan abolisi, itu ternyata suhu politik di tanah air mulai agak tensinya turun, Pak. Pak Agus punya pandangan seperti apa? Kalau menurut saya ini kan berarti kan kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden cukup bagus. Efektif gitu ya? Efektif. Cukup bagus. Saya bisa bayangkan Pak, kalau misalnya ini nggak dikeluarkan, saya bisa bayangkan bagaimana. Semakin tinggi ya? Jelas tinggi lah. Tom Lembong itu kan bukan orang sembarangan, di belakangnya juga kelompok-kelompok kanannya banyak, Pak. Yang betul-betul tahu bahwa Tom Lembong itu orang baik, orang yang punya karakter. Dan kalau bekerja tuh hati-hati. Harvard, Pak, alumni Harvard. Dan saya tahu lah, walaupun saya orang luar pun saya, ya karena intelijen kan pasti mencari itu data-data orang itu pasti. Nah ini Pak Prabowo juga pasti begitu. Termasuk untuk Hasto? Sama dengan Hasto, 5 tahun yang lalu permasalahan dan udah ingkrah, ya, yang udah dihukum orangnya. Nah, sekarang sebagai sekjen sesuai ada keputusan MK kan, Pak. Kalau misalnya yang meninggal itu yang dapat, yang berikutnya bagaimana partai kan begitu. Ya partai, tapi di KPU urutan yang berikutnya kan yang harus jadi kan begitu, Pak. Nah itu aja lah permasalahan. Akhirnya KPU-nya bilang enggak, ini urusan saya. KPU kalau kamu mau jadi ya kamu harus apalah. Nah itu sebenarnya antara orang yang di KPU itu dengan si Harun Masiku kan begitu. Artinya tidak ada kepentingan dengan sekjennya ya? Nggak ada. Kalau sekjen misalnya, wah Pak saya pinjam uangnya Pak, masa seorang sekjen nggak ngasih ke anak buahnya misalnya gitu. Ya mungkin hanya gitu aja masalahnya, mungkin lah ya. Tidak sampai Hasto bilang, udah kamu bayar sini, gua nanti tanggung jawab. Nggak ada. Buktinya kan udah ada sidang Mbak, hasil inkrahnya kan gitu loh. Pak Gus, ada juga yang mengkhawatirkan begini Pak. Pada saat
pemberian abolisi dan amnesti gitu ya. Yang terjadi adalah pada saat penutupan Kongres PDI Perjuangan di Bali, Ibu Megawati mengatakan bahwa menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tapi beliau tetap memberikan standing bahwa PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, artinya di luar pemerintahan. Nah, tapi rakyat ada beberapa yang khawatir. Apakah nanti berarti check and balances antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan kalau semuanya terus ya DPR dikhawatirkan hanya menjadi tukang stempel. Kalau Pak Agus melihat seperti apa? Kalau saya melihat begini, Pak. PDI Perjuangan itu kan partai yang punya kemandirian yang kuat, Pak. Walaupun dikuyok-kuyok gimana, dihajar bila perlu supaya PDI Perjuangan itu bisa urutan ketiga atau keempat atau apa. Tapi kan orang-orangnya, kader-kader PDI Perjuangan kan punya sikap, punya karakter. Jadi walaupun ini Ibu Mega mengatakan penyeimbang, tapi kalau misalnya ada segala sesuatu yang nggak betul, pasti suaranya tetap keras. Saya lihat sampai sekarang masih banyak yang keras orang PDI Perjuangan. Artinya apalagi tetap kritis kepada kritis sekali, Pak. Okay. Ya kan masalah ojol misalnya atau apa, itu namanya dari anggota PDI Perjuangan begitu keras sampai tahu masalah segala macam kan banyak, Pak. Ini teman kita Adiana Pitupulu itu kan keras banget itu. Ojol. Iya, yang dapat siapa? Walaupun dinaikkan ini bukan supirnya yang dapat kan gitu. Jadi yang menguntungkan aplikatornya. Aplikatornya tetap Pak. Jadi walaupun kata-kata penyeimbang, tapi jangan khawatir lah. Pasti masih. Tapi itu juga bisa berarti bahwa Pak Prabowo membutuhkan PDIP, kan begitu kan? Artinya yang selama ini sudah berada di belakang Pak Prabowo, dia juga ragu-ragu juga nih kalau tanpa ada PDIP. Makanya sekarang PDIP ketika dia bergabung dalam artian mendukung pemerintah, itu kan poin tersendiri bagi Pak Prabowo kan? Dia mendapatkan kekuatan baru mendukung kan begitu. Betul. Apakah Anda yakin bahwa PDIP tetap akan di luar pemerintahan atau mungkin akan masuk juga tidak harus di dalam pemerintahan. Itu karena juga akan mendegradasi juga terhadap kekhawatiran terhadap kekritisan. Berhitung juga ya. Berhitung juga. Betul. Makanya dia di tengah juga kan. Betul. Gitu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya memang ada yang khawatir dengan kedekatan Pak Prabowo sama Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan PDIP tadi. Dengan tapi kalau yang tadi Hatta. bangunan yang digambarkan oleh Pak Agus, Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi gitu. Iya. Kalau ini sekarang bandulnya kan agak ke Bu Mega. mengarah Bu Mega. Berarti Pasti yang sebelah sini yang agak renggang ini Pak. Ya, pokoknya kalau misalnya deket ke Bu Mega, sini tuh waduh bahasa-bahasanya ribut nanti. Pokoknya apa aja nggak setuju lah. Tadi yang tadi dikatakan Mas Rudi bahwa banyak buzzer yang mulai mau memakzulkan, menganggap Pak menegakkan hukum khususnya untuk korupsi dan sebagainya. Walaupun saya mengatakan ini kalau sampai katakanlah buzzer-buzzer itu menyalahkan Pak Prabowo seolah-olah tidak berkomitmen pada korupsi, ntar kalau nanti yang disasar oleh kejaksaan katakanlah adalah orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, bisa aja kan banyak yang bermasalah, yang orang-orang dekatnya Pak Jokowi ini kan bermasalah banyak, ya kan? Bobi Nasution, ekspor nikel itu atau Kaisang juga pernah disebut bahkan dilaporkan sama Ubaidillah Badrun itu kan. Nah kalau nanti kemudian kejaksaan itu kemudian menegakkan hukum yang kena adalah Bobi atau Kaisang, mau ngomong apa lagi yang yang ternak-ternak buzzer-buzzer tadi mau membelain bahwa atau menyerang Pak Prabowo sebagai orang yang tidak punya komitmen kepada penegakan korupsi kan. Wah ini bisa jadi bumerang. Makanya memang dalam konteks hukum dan konteks politik itu kita harus hati-hati betul. Karena politik sangat dinamis, hukumnya juga bisa menyasar kemana saja gitu kan. Sekarang kebetulan yang diselamatkan Hasto sama Tom Lembong. Lalu dibilang ini tidak komitmen pada korupsi. Tapi nanti kalau nyasar ke kejaksaan, kira-kira berani nggak? Jangan-jangan nanti tiba-tiba menyasar ke mereka-mereka. Nah, terus mau ngomong apa? Jejak digitalnya masih ada, kan gitu. Hati-hatilah, pokoknya hati-hati. Kalau perlu memang Mas dorong aja supaya mereka tetap begitu, nanti akan muncul itu. Oh, saya jadi provokator nanti. Bagus.
Ini menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, tanggal 20 Oktober nanti setahun. Ini sudah berarti sudah 10 bulan nih Presiden Prabowo menjadi presiden kita gitu. Nah, menjelang 1 tahun, Pak Agus mempunyai pandangan seperti apa? Apakah Pak Prabowo sudah 100% menguasai semua institusi dan kekuatan di Republik ini sebagai seorang presiden seharusnya? Begini Pak, jadi seorang presiden pengen menguasai semuanya Pak. Tetapi apa yang dirasakan lah kalau menurut saya yang dialami presiden sekarang itu, pas menjadi presiden, beliau baru mulai bingung. Ini anggaran kemana semua? Ini utang segini tuh bagaimana saya bayar? Terus nggak sembarangan nih. Terus banyak lagi penyimpangan lain atau yang belum beres kan banyak Pak. Beliau pengen sekali ketahanan pangan. Ketahanan pangan kan tidak semudah itu Pak. Kadang-kadang bikin lahan banyak, tetapi kan kualitasnya mungkin nggak ada. Contoh lah Pak di Merauke sana bikin lahan banyak lah. Iya. Nah, ternyata karena tidak terkontrol dengan baik atau terjadi banjir, nggak bisa ditanam misalnya gitu Pak. Prabowo sendiri sebetulnya kalau menurut saya jadi presiden ini nggak sembarangan, bingung. Untuk bayar utang aja kan harus kemana-mana, beliau harus keliling dunia. Bayar itunya bunganya aja harus keliling ke mana-mana lah. Bunganya. Iya. Dan beliau itu Pak sebetulnya itu kalau masalah bekerja sama atau negosiasi dengan luar, itu kan cukup handal, cukup bagus lah. Bagus, bahasa Inggrisnya juga jauh lebih bagus. Betul, tapi permasalahan yang banyak itu kan dalam negeri. Kalau permasalahan dalam negeri seharusnya Pak, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya itu kan harusnya Wapres. Nah Wapres malah mencari formality ini sendiri supaya lebih mencari skincare. Atau padahal permasalahannya itu kan dalam Pak. Harusnya yang mengontrol, yang bagaimana mengevaluasi, didiskusikan, begini loh, mengambil solusinya. Bagus, saya potong sebentar. Selama 10 bulan, hampir setahun ini menurut saya Pak, tolong dikoreksi kalau saya salah, kelihatannya Pak Prabowo ini tidak memberikan peran yang signifikan kepada Wapres Pak. Menurut Pak Agus gimana? Ya mungkin Pak Prabowo tahu juga Pak. Oh, iya. Mungkin tahu juga kalau saya beri ini kira-kira bisa nggak? Kan begitu Pak. Ya contoh dilepas misalnya jadi apa berbicara masalah strategi global atau apa segala macam gitu kan di Lemhanas atau apa bicaranya ke dalam lagi kan misalnya menyan lah atau apalah yang dibicarakan banjir lah gitu kapasitasnya mungkin cuma itu Pak. Jadi kalau menurut saya memang Pak Prabowo ini nggak mudah Pak, nggak mudah beliau bekerja. Tapi kalau yang dibilang bahwa dalam 1 tahun ini Pak Rudi tadi bilang kira-kira bisa nyampe 100, boro-boro 100% Pak. Makan bergizi gratis aja baru berapa persen sekarang berjalan. Kan begitu Pak. Berat buat beliau ini, karena yang ditinggalkan itu nggak sembarangan juga gitu loh. Prof, gimana melihat menanggapi apa yang dikatakan Pak Agus? Berapa persen sekarang seorang Presiden Prabowo itu menjadi pengendali kekuatan seluruh elemen? Saya melihat bahwa Pak Prabowo memang tidak atau katakanlah dia tidak bisa melaksanakan apa yang harusnya dia lakukan. Sehingga lalu terkesan bahwa Pak Prabowo ini kadang-kadang terjadi inkonsistensi. Di satu sisi bicara mengenai efisiensi, tapi di sisi yang lain menterinya begitu banyak jumlahnya. Betul. Karena apa demikian? Bukan, saya yakin itu juga bukan keinginan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga pasti ingin efisien. Tapi karena dia harus mengakomodir di tengah tadi, mengakomodir deal-deal awal dengan Pak Jokowi bahwa sebagian menteri-menterinya Pak Jokowi harus terus, dan Anda bisa lihat itu berapa jumlah itu, 15-an menteri itu yang kira-kira yang orang-orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi ya, dengan Solo. Belum lagi Kapolrinya, itu kan. Makanya saya melihat bahwa Pak Jokowi masih ingin mencengkeram Pak Prabowo, dan Pak Prabowo masih boleh dikatakan belum full dia mengendalikan negeri ini. Artinya residu kekuatan masih ada. Sepanjang menteri-menteri itu masih banyak menteri-menterinya yang lebih dekat ke Pak Jokowi daripada ke Pak Prabowo yang sering lapor ke Solo dibandingkan dengan dia harusnya hanya mono loyalitas, tapi ini kan
dua kali loyalitas kan dia ke apa punya dua tuan gitu. Dua tuan gitu kan. itu real ya kan real betapa banyak yang ke Solo. Ya, sehingga bahkan Pak Prabowo sendiri juga harus datang ke Solo untuk menyenangkan Pak Jokowi. Itu kan peran Pak Jokowi. Kekuatan Pak Jokowi yang kayaknya memang Pak Jokowi memang ingin dihormati, dihargai sebagai seorang mantan presiden yang menyiapkan segalanya. Walaupun sebenarnya Pak Jokowi itu harusnya ya secara struktur politik sudah lemah. Pak Jokowi itu kan nggak punya backup partai besar. Dulu dia kuat karena ya dia bisa besar karena ada PDIP yang membackup. Kan beliau punya partai besar, partai Gajah itu berapa persen? Gajahnya yang besar. Gajahnya yang besar, tapi dia di parlemen cuma berapa persen? Artinya kecil. Partai-partai yang lain itu biasanya dia akan mendekat dan mendukung kalau dia kuat dan memiliki katakanlah kekuasaan yang bisa membagi-bagi kepentingan atau membagi-bagi jabatan dan sebagainya. Tapi ketika dia melemah, udah pada diem kok, nggak ada bantu kok. Mana yang membantu partai-partai ini yang kepada membantu Pak Jokowi ya? Kan nggak pada bantu, pada banyak yang diem. Karena kekuasaan sekarang orang melihatnya ke penguasa yang baru ya Pak Prabowo lah. Sentralnya Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo masih menghormati dan belum full berkuasa sehingga tadi indikator Pak Prabowo itu belum full itu kalau menteri-menterinya masih banyak orangnya Solo. Yang kedua kalau Pak Prabowo masih muja-muja kemudian masih harus lapor ke Solo di sidang masih muja. Saya lihat kalau itu masih seperti itu berarti yang Pak Prabowo masih terikat. Atau sekedar menjaga equilibrium itu, menjaga keseimbangan supaya ya boleh saja, tapi kan flip flop akhirnya. Oh, flip flop. Ya. Akhirnya kan menjadi tidak konsisten dan tidak efektif. Tidak efektif karena apa? Karena yang dia lakukan ya mau tidak mau harus berkompromi dengan Pak Jokowi. Pendapat Anda apakah relevan dengan rumor yang sedang berkembang bahwa Golkar sedang akan dimunaslupkan ini? Apakah ini juga berkaitan sama kekuatan Pak Jokowi yang akan mulai melemah? Nampaknya mulai orang melihat bahwa Pak Jokowi mulai melemah dan Pak Prabowo mulai berulah kalau gitu kan. Satu melemah, satu berulah yaitu dengan kemarin keputusan itu. Tapi Pak Prabowo sendiri masih mencoba untuk jangan sampai langsung ada katakanlah adu kekuatan head to head gitu ya. Masih jaga Pak Jokowi dengan datang ke Solo di sidang kabinet masih memuja-muja Pak Jokowi itu untuk meredam itu karena memang ingin di tengah. Tapi orang sudah mulai mikir. Nah, tinggal nanti tuh kita tunggu ini Golkar ini aman atau tidak kan gitu kan. Kalau partai-partai yang lain itu semua akan ngikuti aja kira-kira yang kuat mana dia akan dukung itu. Ya kayak Caimin segala itu kan tiba-tiba ke sana dan sebagainya kan akan mendukung yang kuat kan begitu kan. Jadi mereka bukan ideologis, oportunis dong. Tidak ada partai politik ideologis di Indonesia ini. Itu nanti tema yang lain itu nanti. Nah, kita bicarakan. Agus terakhir, ya ini kita beberapa hari lagi kita memperingati 80 tahun kemerdekaan. Catatan Pak Agus sebagai Ketua Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, apa yang ingin disampaikan kita menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia? Sampai mana demokrasi itu bisa kita tumbuh kembangkan ke depan? Jadi demokrasi itu Pak, kita lupa kan, demokrasi itu kan sebenarnya kedaulatan rakyat itu harus betul-betul kuat kan Pak. Ya. Tapi Bapak bisa lihat sendirilah di Indonesia ini, ya, yang kuat itu kedaulatan rakyat atau kedaulatan partai. Padahal semua anggota legislatif, politik itu kan dipilih oleh rakyat. Berarti mereka ini harus kedaulatan rakyat kan pegang. Tapi mereka lebih takut sama ketua partai atau takut sama rakyat. Kita lihat itu aja Pak. Jadi demokrasi kita ini belum bisa berjalan dengan baik. Selama tidak ada badan atau yang dibentuk oleh negara ini bahwa kedaulatan rakyat itu betul-betul terlihat. Bisa melihat kalau misalnya menteri ini nggak betul, kedaulatan rakyat bisa berbicara. Dan bisa minta kepada presiden untuk segera diganti atau diturunkan. Sekarang kan nggak bisa. Artinya perkembangan demokrasi kita masih
menjadi PR kita semua ya Pak? PR kita, Pak. Oke. Jadi artinya PR Bapak kita. sebagai Ketua Umum Forum Bersama Demokrasi harus bekerja keras nih. Berat. Memberikan Betul, Pak. mitigasi dan sosialisasi untuk pengembangan demokrasi. Pemilu aja begitu. Masih diatur-atur juga. Diatur-atur nggak bisa, bukan kedaulatan rakyat. Profesor Hendri, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, beberapa tempat anak muda Gen Z mengibarkan bendera One Piece, gitu ya. Ada beberapa menteri bilang itu pidana, tapi ada juga mengatakan itu ekspresi identitas anak muda yang ingin melawan ketidakadilan dan sebagainya. Catatan Anda, apakah kedaulatan rakyat ini sudah tercermin atau mungkin terrelevansi dengan One Piece itu? Ada relevansi nggak seperti itu? Ya, One Piece itu wujud ekspresi adanya kekecewaan di masyarakat, dan itu pasti yang terakumulasi. Ya. Dan itu pasti seperti puncak gunung es yang kelihatan yang hanya sedikit, tapi sebenarnya badan atau tubuhnya lebih besar. Cuman kan tidak semua orang berani untuk mengekspresikan itu. Di media sosial sangat berani, tapi ketika di dunia fisik ya belum tentu. Karena memang hukum ini bisa sangat kuat di dunia fisik, tapi kalau di media sosial kan sulit, gitu kan? Nah, itu saya pertama. Tapi yang jelas itu memang bukan pelanggaran hukum. Undang-undang tentang bendera negara dan simbol negara kita itu tidak melarang ada bendera-bendera di luar merah putih. Yang dilarang itu kalau mendegradasi atau mengabaikan, menurunkan merah putih. Tapi kalau ada bendera lain, bendera sepak bola juga boleh, bendera partai juga boleh kan. Yang nggak boleh adalah kalau dia di atas, ditaruh di atasnya, lebih besar, ditaruh di atasnya, itu pelanggaran. Tapi kalau hanya dia menyendiri ya sama dengan bendera partai, sama dengan bendera, itu kan ekspresi-ekspresi. Jadi tolong ini jangan lalu dikriminalisasi lagi. Kadang-kadang kan orang itu kan begitu mudahnya untuk mereka yang berbeda pendapat dicari landasan hukum untuk mengkriminalkan. Kalau ada undang-undang ITE, pakai undang-undang ITE, enggak. Jadi ini bukan. Kecuali kalau ditaruh di atasnya merah putih lebih besar, nah itu baru. Gitu. Terakhir, ini kepakaran Pak Hendri tentang komunikasi dan digital. Saya agak sedikit khawatir tentang kedaulatan digital kita yang agak memprihatinkan. 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kalau kita relevansikan dengan kedaulatan digital kita, sampai titik mana kita mencapai itu? Kalau ditanya tentang kedaulatan digital, kita sangat lemah. Bahkan boleh dikatakan ke depan itu lebih gelap dari One Piece. Karena apa? Data kita ini semua sudah dimiliki, dioperasionalkan, diproses, dikendalikan oleh kapital platform atau digital capitalism. Kita pakai WhatsApp, datanya ada di WhatsApp miliknya Mark Zuckerberg, pakai Google jadi miliknya Larry Page, dan gitu kan, YouTube dan sebagainya. Dan itu ada di negara di mana tidak harus ada di Indonesia. Karena memang aturan kita udah terlanjur nih. Ini zaman Pak Jokowi juga tahun 2019 itu diperbolehkan di luar negeri, gitu loh. Sehingga akhirnya ya data-data itu dikuasai, dan memang model bisnisnya menguasai data-data kita, sudah dikuasai oleh mereka secara model bisnis, ditaruh di luar negeri. Dan ada undang-undang di Amerika sana namanya US Cloud Act 2018. Kalau nggak salah pasalnya pasal 72 gitu ya. Itu yang memperbolehkan pemerintah Amerika maupun intelijen Amerika untuk meminta data pribadi, data warga negara kita yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Dimanapun perusahaan Amerika ini berada, mau di Amerika perusahaannya maupun di Indonesia. Artinya kita yang memang di surveillance, data kita dikumpulkan oleh platform-platform ini bisa diakses oleh pemerintah. Itu adalah model bisnisnya. Kemudian sekarang tiba-tiba tadi Donald Trump sama Pak Prabowo, saya nggak tahu nih, Pak Prabowo mungkin terlalu sibuk dengan ngurusi dalam negeri, pikirannya nggak konsen ya. Itu kok lalu transfer data diperbolehkan. Memang di Undang-Undang PDP memungkinkan bahwa transfer data itu boleh kalau di negara yang standar atau keamanannya lebih baik dibandingkan Indonesia, sama atau lebih baik.
Persoalannya, apakah betul di Amerika itu lebih baik? Wong dia bisa diakses pemerintah Amerika kok, bisa diakses oleh intelijen Amerika kok, gitu loh. Jadi kan nggak lebih baik. Tapi ini melalui melegitimasi apa yang praktek-praktek yang sudah terjadi di dalam dunia digital. Ini yang harus dibahas. Harus ada roadmap bahwa Indonesia 80 tahun harusnya di mana posisi kedaulatan digital kita. Kita sudah punya roadmap. Nggak ada. 10 tahun yang akan datang kita lepas begitu saja. Nggak ada roadmapnya. Kita nih sehingga ini nggak ada pedoman, gitu loh. Bagus. The last but not least, apa yang ingin Bapak pesankan kepada Presiden Prabowo kalau beliau melihat pembicaraan kita? Silakan, Pak. Kepada Pak Prabowo sih yang penting itu mudah-mudahan sehat walafiat dulu. Itu harus utama. Sampai 2029. Sampai 2029 itu harus sehat walafiat yang pertama. Yang kedua, walaupun sebagai negosiator, sebagai orang yang bisa melobi lah, orang yang bisa berbicara dengan di seluruh dunia ini, negara di dunia ini. Tetapi biarpun bagaimana kontrol di dalam ini, karena permasalahan di dalam juga jelas jauh lebih banyak. Jadi setiap orang yang diberi tugas dan tanggung jawab secara wewenangnya itu betul-betul dicek, check and recheck terus. Karena tidak bisa melepas kepada orang nomor 2 yang bisa mengontrol dan melaksanakan check and recheck. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, Profesor Dr. Henry Subiakto. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Sahabat Indonesia, ini perbincangan yang daging semua menurut saya karena disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa yang menguasai bidang masing-masing. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua menjelang kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak PR yang harus kita selesaikan bersama-sama, tapi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa kita masih punya optimisme terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dan kita berharap Pak Prabowo selalu sehat, mempunyai rentang kendali yang sangat kuat, yang terutama di dalam negeri dikuasai sepenuhnya oleh Pak Prabowo, dan di luar negeri pun Pak Prabowo juga bisa menjaga integritas dan kemandirian dan kehormatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada catatan menarik dari Profesor Henry Subiakto bahwa kita masih mempunyai PR yang sangat-sangat perlu kita benahi bersama tentang kedaulatan digital kita, karena ke depan ini data digital itu merupakan new oil, sesuatu yang sangat vital dan negara tidak boleh abai untuk menjaga kedaulatan kita itu. Ini catatan menarik, nanti akan kita perbincangkan selanjutnya dalam forum-forum berikutnya. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.